Salam semesta, hidup itu jalani saja, meneladani akhlak Allah Al-Halim. Kawan, nama Al-Halim diambil dari akar kata hilm yang berarti mengambil waktu untuk melakukan sesuatu. Juga berarti perhatian, hirauan, dan perasaan. Allah tahu dan melihat bahwa peraturannya dilanggar. Tetapi sebagai Al-Halim, Allah tidak serta-merta menghukum si pelanggar. Justru menunggu hingga waktu tertentu tetapi tidak tetu untuk memberinya kesempatan menyadari kesalahan dan bertaubat. Setelah itu menjadi haknya apakah akan memberikan ampunan atau justru memberikan hukuman. Allah juga melihat aib dan dosa hamba-hambanya, tetapi sebab kecintaannya pada hambanya, Allah menutupinya bahkan memaafkannya. Sebab jika ia berniat untuk menghukum hamba-hambanya, tentulah tidak akan ada satupun yang berada di muka bumi ini, bahkan hewan melata. Kasih sayang Allah selalu mendahului murkanya. Kawan, bersikap santun berarti kita tidak berlebihan dalam berperilaku dengan sesama, tetapi seimbang dan adil. Kita tidak akan langsung marah hanya sebab kesalahan kecil yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Sebagaimana kita tahu bahwa kita juga bisa melakukan kesalahan yang sama. Kita justru akan memberikan pemaafan dan memberinya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, sebagaimana kita sadar bahwa kita juga berharap mendapatkan pemaafan dan diberi waktu untuk memperbaiki kesalahan yang kita lakukan. Tetapi kita tidak bisa memaksakan orang lain berperilaku sama, sebab setiap kita memiliki batas toleransi yang antara satu dengan yang lainnya tidaklah sama. Bahkan mereka yang telah dianugerahi kelapangan hati dan keluasan pemaafan pun memiliki batas toleransi, meski berada di atas orang-orang kebanyakan. Karena apa? Sebab Allah tidak akan pernah memaksakan sesuatu kepada hambanya apa yang ia tidak sanggup untuk lakukan. Kawan, di dalam sikap santun juga mencakup kesabaran dan ketabahan. Baik kesabaran atas rasa sakit yang kita rasakan, ataupun kesabaran atas nikmat yang kita dapatkan. Dalam arti, kita tidak tergesa-gesa untuk membalas perlakuan buruk orang lain terhadap diri kita dan menahan diri kita agar tidak terlena dan lupa diri sebab banyaknya nikmat yang kita dapatkan. Memang telah menjadi naluri kita untuk segera membalas perbuatan orang lain terhadap diri kita, dan naluri kita pula lah yang mendorong kita untuk bersenang-senang dengan apa yang kita miliki. Bagaimana Rasulullah menyikapi seorang Yahudi yang melemparinya kotoran dan terus mencacinya? Rasulullah tidak marah juga tidak membalasnya. Justru ketika si Yahudi sakit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lah orang pertama yang menjenguknya dan mendoakan kesembuhannya, sehingga Yahudi tersebut masuk ke dalam Islam. Juga bagaimana ketika Rasulullah ditawari oleh malaikat kunci-kunci khazanah bumi, tetapi Rasulullah lebih memilih hidup dalam kesederhanaan. Kawan, sebab itulah sikap santun ini menjadi sebaik-baik sikap
yang dimiliki oleh seorang hamba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bersabda bahwa sikap santun ini adalah pangkal dari segala kebaikan. Dan sikap inilah yang dimiliki oleh para nabi. Tetapi memiliki sikap santun, kita harus melewati disiplin diri yang begitu ketat dengan selalu mendahulukan keadilan dibanding mengikuti naluri alamiah kita, mendahulukan kelembutan dibanding kekerasan, mengendalikan nafsu yang ada dalam diri kita, dan memelihara diri kita dari melakukan kesalahan, baik dalam pola pikir ataupun perilaku kita. Dan kita tidak boleh berhenti hanya sebab kita merasakan rasa sakit karena kedisiplinan tersebut. Tidak ada yang bisa tumbuh tanpa rasa sakit. Bukankah burung elang harus melewati rasa sakit karena mencabuti bulunya sendiri dan bersabar menunggu bulunya tumbuh kembali sebelum ia bisa terbang seperti sedia kala? Dan bukankah tidak akan tercipta kebijaksanaan tanpa pernah melewati pengalaman yang menyakitkan? Wallahu a'lam. Sekian, hidup itu jalani saja. Salam semesta.